Bab 785. Alice Jiang. Meskipun Eric Qin tidak memeriksa denyut nadi lelaki tua itu, tapi Eric Qin juga menemukan beberapa petunjuk melalui formula anggur labu. Penyakit di tubuh lelaki tua ini tidaklah ringan, bahkan sangat serius. Ini mungkin salah satu alasan mengapa lelaki tua itu tidak pernah meninggalkan pulau ini. Oke, aku akan menunggu datangnya hari itu. Lelaki tua itu tersenyum kecil. Senior, sebenarnya kamu sudah mengajariku begitu banyak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah guruku. Aku bahkan tidak tahu siapa namamu. Eric Qin membungkukkan badan dengan sopan. Lelaki tua itu memandang Eric Qin, matanya menjadi lebih kompleks, dan dia menghela nafas. Aku sudah lama melupakan margaku. Kelak panggil aku Pak Bir saja. Eric Qin mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu, dan bersiap untuk pergi. Apakah ada peluang menang dalam duel besok? Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Eric Qin menggelengkan kepalanya, lalu senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Tapi Thompson Feng pasti akan mati. Waktu untuk pertarungan antara hidup dan mati ditetapkan pada jam 12 siang pada tanggal 30. Begitu matahari terbit, pulau vulkanik itu dengan cepat penuh sesak. Penuh dengan suara keras dan berisik. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, menantikan pertempuran menakutkan antara Eric Qin dan Thompson Feng. Thompson Feng duduk di atas batu besar. Dia berkonsentrasi pada lututnya, angin sepoi-sepoi meniup janggut putih dan rambut putihnya. Pakaiannya berkibar, seolah-olah dia adalah seorang master di dalam lukisan. Dalam keluarga dunia tersembunyi, kepala keluarga Feng dan Chao sudah lama menunggu di sini. Sedangkan kepala keluarga Jiang dan Zhu juga datang ke sini untuk menonton pertandingan tersebut. Yang mengejutkan beberapa orang adalah kepala keluarga Yun yang jarang muncul juga muncul di sini. Selain itu, dia juga berdiri di antara kerumunan yang mendukung Eric Qin. Kepala rumah Yun, apakah kali ini kamu mendukung Eric? Kepala rumah Chao meliriknya. Eric menyelamatkan nyawa putriku, jadi aku harus membantunya dalam pertarungan. Kepala rumah Yun berkata dengan enteng. Nyonya tua, jangan bingung. Masalah sekte King Yun adalah masalah yang membingungkan, tapi bagaimanapun juga kamu adalah kepala rumah dari dunia tersembunyi. Kepala rumah Chao menatap tajam ke kepala rumah Yun. Eric Qin pasti akan mati hari ini. Keluarga Yunmu selalu lemah. Jika kamu berpihak di tim yang salah, kelak 8 keluarga besar akan berubah. Berhati-hatilah karena keluargamu akan berubah. Menghadapi ancaman langsung dari kepala rumah Chao, mata keluarga rumah Yun menyusut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Saudara Chao sudah terlalu khawatir. Aku bisa menangani urusan keluargaku sendiri dan tidak perlu orang luar untuk mengkhawatirkan hal itu. Meskipun keluarga Yun lemah, tapi tidak lemah hingga kehilangan harga diri dan martabatnya. Kamu. Wajah kepala rumah Chao berubah sedikit dan dia terkejut. Untuk apa berbuat seperti ini? Kamu harus mengenal jelas keadaan sekarang. Kepala rumah Chao kemudian menggelengkan kepalanya, mendesah, dan pergi dengan kekecewaan. Segera setelah itu, Tuan Besar Gu membawa Davison Su dan Scar datang. Jumlah orang yang mendukung Eric Qin berangsur-angsur bertambah, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang mendukung keluarga Feng dan keluarga Chao. Dibandingkan dengan Thompson Feng, hanya sedikit orang yang optimis pada Eric Qin. Beberapa orang luar, seperti Kim Han dan lainnya, juga datang. Matahari secara bertahap terbit. Waktu mendekati jam 10 siang. Harapan semua orang menjadi tinggi. Dan sekarang, tiba-tiba kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan sebuah mobil perlahan datang dari kejauhan. Kedua roh naga raksasa itu memancarkan sinar keemasan di bawah sinar matahari.
Mereka memutar tubuh, menarik roda, dan melaju perlahan. Ada keributan di kerumunan dan semua orang melihat ke atas. Orang dari Sekte Wendao sudah datang. Sekte Wendao begitu mencolok sampai-sampai menggunakan naga itu menarik kereta. Memang merupakan sekte nomor 1 hari ini dan keberadaan dunia seni bela diri, terlepas dari kekuatannya, adalah kelas 1. Semua orang mengagumi dan memuji, bertanya apakah Sekte Wendao mendominasi. Kereta naga itu mendekat dan orang-orang di dalam mobil itu perlahan-lahan muncul. Dari Sekte Wendao kali ini datang 2 orang putra suci. Atau bisa dibilang seorang putra suci dan seorang gadis suci. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas kereta. Pria itu mengenakan pakaian salju putih dan terlihat tampan. Itu adalah Julio Zhang. Dan gadis itu tampak muda, dengan rok merah muda, kulit putih dan penampilan halus. Dia juga perempuan sangat cantik. Wanita ini Alice Jiang, yang termuda dari 7 orang Sekte Wendao, kan? Seseorang melihat wanita itu dan menunjukkan ekspresi terpesona. Ya, jangan mengira Alice Jiang hanya berada di peringkat ke-7, tetapi usianya kurang dari 20 tahun, dan dia sudah memiliki kultivasi fase kesempurnaan tingkat ke-6. Benar-benar pejuang kebanggaan. Orang-orang yang mengerti memuji. Sekte Wendao ini begitu sombong, takut sekali orang lain tidak tahu bahwa mereka berbeda. Melihat pemandangan ini, keluarga Cao mendengus dingin. Haha, kakak Cao tidak perlu cemburu. Kami tidak memiliki kereta jiwa naga ini sendirian. Kepala keluarga Feng tersenyum tipis. Kereta naga mengapung di udara. Julio Zhang berdiri di antara pedang naga. Matanya menyapu dengan cahaya yang memaksa. Semuanya, rasanya kalian sudah mengetahui aturan pertarungan hidup dan mati ini. Karena kedua belah pihak mengundang Sekte Wendao untuk memimpin kompetisi ini, maka Sekte Wendao tidak akan memihak kedua belah pihak, hanya akan berada di tengah sebagai wasit. Suara Julio Zhang kencang dan menyebar kemana-mana. Pertarungan kali ini berada dalam jangkauan 10 mil pulau vulkanik ini. Selain 2 peserta, orang lain tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Jika tidak, Sekte Wendaoku tidak akan meninggalkan wajah apapun. Siapapun itu, akan dipenggal tanpa ampun. Setelah berbicara, Julio Zhang menyingkirkan bilah naga itu dan perlahan-lahan turun. Banyak pejuang tersapu oleh tatapan tegasnya, seperti telah melihat dewa, tidak bisa menahan ketakutan, dan menundukkan kepala. Hehe, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu tidak mengganggu ketertiban, kami tidak akan bertindak. Alice Jiang tersenyum tipis dan menambahkan, pertarungan antara 2 orang ini tidaklah kecil dan pasti akan ada gelombangnya. Sedangkan Sekte Wendaoku akan memastikan keselamatan semua orang yang menonton. Suara Alice Jiang lembut dan anggun, seperti aliran air jernih yang menenangkan. Banyak pejuang menahan nafas dan terobsesi melihat Alice Jiang. Kultivasi itu kuat, indah, lembut, dia adalah dewi yang sempurna. Tuan dan Nona, waktunya sudah akan tiba. Apa yang akan lakukan jika Erik tidak datang? Thompson Feng tiba-tiba membuka matanya dan memandang mereka berdua. Jangan khawatir, Penatua Feng. Jika Erik Qin tidak datang, secara alami aku akan menangkapnya datang ke sini. Jika dia berani melawan, maka aku akan membunuhnya. Julio Zhang berkata dengan bangga. Ketika mereka sedang bicara, seseorang datang perlahan dari kejauhan. Erik Qin sudah datang. Seseorang berseru dan semua orang memandang ke permukaan laut. Erik Qin berdiri di permukaan laut, mengendarai angin dan ombak. Di bawah laut, fase kesempurnaan monster kura-kura menjulang dan mengangkut Erik Qin mendekati pulau. Saat ia mencapai tanah, Erik Qin turun perlahan, berjalan menuju semua orang, menahan napasnya hingga ekstrim.
Ketika kerumunan orang melihat Eric Kin, mereka semua membelah jalan secara otomatis. Sangat bagus, kamu benar-benar berani untuk datang. Thompson Feng memandang Eric Kin dengan senyum dingin. Jika aku tidak datang, kamu seharusnya senang. Eric Kin mencibir, kamu setidaknya bisa menyelamatkan nyawamu. Sombong, Thompson Feng mencibir. Berhenti bicara omong kosong, bagaimana dengan mereka yang ditangkap olehmu? Teriak Eric Kin. Thompson Feng bertepuk tangan, tiba-tiba beberapa pejuang keluarga Feng berjalan keluar sambil menahan sekelompok orang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.